Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai mean atau rata-rata, median, dan juga modus. Untuk contoh pertama, yaitu kita akan menentukan rata-rata atau mean. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan bagaimana cara mencari rata-rata atau rataan hitungan dalam bentuk data kelompok. Jadi bedanya data kelompok dengan data tunggal. Kalau data kelompok itu biasanya disajikan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini cara mencarinya, pertama-tama kalian kalikan dulu nilai dan frekuensi. 5 dikali 4, ini kita tulis dulu, cari rata-rata yaitu X bar. 5 dikali 4, 20. Kemudian ditambah 6 kali 2, 12, dan seterusnya. 7 kali 5, 35, ditambah 8 kali 7, 56, ditambah 9 kali 4, 36. Kemudian dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Jadi frekuensi yang ada di bawah ini kamu jumlahkan 4, 2, 5, 7, terus 4. Setelah itu baru kamu hitung berapa hasilnya keseluruhan. 20 ditambah 12 ditambah 35 ditambah 56 dan ditambah 36 itu hasilnya adalah 159. Kemudian dibagi 4 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 4 itu hasilnya adalah 22. Kemudian kamu bagikan 7,227 dan seterusnya. Ini kita bulatkan saja menjadi 2 angka di belakang koma. Jadi cukup sampai sini saja. Nah, berhubung di sini ada angka 7, ingat dalam pembulatan kalau dia melebihi dari 5, maka angka di depannya kita tambah 1. Jadi hasil akhirnya 7,23. Selesai. Sekarang untuk rataan hitung sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencari median. Untuk median pada data kelompok itu tidak perlu diurutkan karena biasanya sudah diurutkan. Nah, pertama-tama kalau mencari median dalam data kelompok itu kamu harus tahu N-nya dulu atau banyak datanya berapa. Jadi kita jumlahkan dulu frekuensinya ini berapa. Apakah dia termasuk data ganjil atau termasuk data genap. Setelah kita hitung ternyata dapatlah hasilnya adalah 22. 22 ini termasuk ke dalam data genap. Jadi kita bakal menggunakan rumus data yang genap. Nah, tadi kita dapat N-nya adalah 22.
22 ini ingat didapat dari penjumlahan seluruh frekuensi. Jadi 4 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 7 kemudian ditambah 4 itu hasilnya adalah 22. Selanjutnya, nah tinggal kita masukkan kembali ke rumus. Di sini ME ini artinya median. Kemudian XN per 2. N-nya tadi adalah 22. 22 dibagi 2. Nih. N-nya tadi kita ganti dengan 22. Jadi langsung saja kita bagi. Didapatlah X11. Ditambah X11 tambah 1. Nah, atau kita langsung aja 11 tambah 1 itu hasilnya adalah 12. Kemudian dibagi 2. Nah, X11 ini maksudnya adalah urutan ke-11. Begitu pula juga dengan X12 artinya adalah X atau urutan ke-12. Nah, bagaimana menemukan urutan ke-11 atau 12 itu tinggal kamu hitung. Jadi di sini ada 4, kita tambah 2, itu kan hasilnya 6. Belum sampai ke angka 11 atau urutan ke-11. Kita tambah 5. Nah, sampai itu 11. Berarti X11 atau urutan ke-11 itu adalah 7. Sedangkan kalau X12 di sini kan kita jumlahkan tadi hanya sampai 11. Nah, berarti kalau urutan ke-12-nya dia berada di 8. Maka kita jumlahkan 7 ditambah 8 kemudian dibagi 2. 15 dibagi 2 itu sama dengan 7,5. Selesai. Dan yang terakhir kita akan membahas modus. Nah, kalau modus, ingat modus itu adalah data yang paling sering muncul atau frekuensi terbanyak. Jadi untuk data kelompok, kalau mencari modus itu sangat gampang. Tinggal kamu cari frekuensi terbanyak yang mana. Frekuensi terbanyak itu adalah 7. 7 ini punya siapa? Punya 8. Jadi modus dari data di atas adalah 8. Misal kalau ada dua angka yang sama, misal nih ada lagi satu tabel 10 dia sama-sama 7 frekuensinya. Nah, jadi kalau dia memiliki frekuensi terbanyak dan dia tidak hanya satu, itu berarti modusnya ada 2, 8 dan 10. Tapi kalau dia hanya satu saja seperti yang tabel ibu berikan, itu dia modusnya hanya 8 saja. Baiklah, ibu rasa cukup sampai di sini dulu penjelasan yang ibu berikan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.